mulai rindu menggali firman Tuhan, melayani Tuhan, menyembah di dalam doa, di dalam roh dan kebenaran. Dalam membangun organisasi maupun pelayanan atau gereja bukanlah hal yang mudah, namun ternyata hal yang lebih sulit lagi yaitu mempertahankan serta membangkitkan pemimpin baru sebagai generasi penerus. Hadir di studio Good News saat ini Pendeta Loki Cahya, gembala senior dari JKI Bukit Sion Surabaya, sekaligus juga pendiri dari Sekolah Misi Interdenominasi dan beberapa yayasan sosial serta sekolah lainnya. Hadir pula putranya Ivan Sebastian Cahya yang merupakan Head of Pastoral dari JKI Bukit Sion. Ayah dan anak ini akan membagikan pentingnya pendelegasian visi kepada generasi berikutnya, sehingga menghasilkan sinergi baik dalam pelayanan maupun organisasi dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Penuturan selengkapnya hanya di Good News program. Dari awal saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang miskin, kemudian untuk sekolah saja itu anugerah ya. Miskinnya gimana sih Pak Loki? Ya miskinnya itu semua itu kalau misalnya kita ada makanan di meja, saudara saya kan 7. Ya. Makan dibagi, udah masih lapar kurang sudah habis, nggak bisa tambah. Nggak bisa nambah. Iya, seperti itu. Kemudian saya sejak kecil kan sekolah itu ya di sekolah negeri ya. Ya. Kemudian masuk perguruan tinggi pun itu karena anugerah Tuhan beri saya kesempatan untuk mendapat beasiswa. Wow. Tapi sebelumnya itu kan papa dan mama itu cerai, saya ikut mama. Jadi makanya dari situ kami cukup ya diajar untuk bekerja lah mandiri. Sejak SD kelas 5 saya sudah mulai belajar cari-cari duit gitu. Wow, ya. Oke. Dan cita-cita saya ya jadi orang kaya tentunya kan. Bosen jadi orang miskin, pengennya jadi orang kaya mau sekolah. Nah kemudian dari situ perjalanan itu Tuhan beri kesempatan untuk saya bisa dapat beasiswa studi di Fakultas Arsitektur dan kemudian dari situ impian saya bisa justru terwujud ya. Tapi sebelumnya nggak punya panggilan sebagai hamba Tuhan. Saya cuma pelayanan di mahasiswa, kemudian juga melayani di persekutuan alumni selesai. Tapi Tuhan itu punya dorongan yang kuat untuk saya meninggalkan semua itu. Wow, ini kan nggak terasa dengan berjalannya waktu. Bukit Sion Ministry ini sudah berjalan 25 tahun nih Pak ya, Gereja Bukit Sion. Nah, terus selama 25 tahun ini sudah berkembang banyak, ada gereja, ada yayasan-yayasan, ada sekolah-sekolah. Bapak bisa ceritakan Pak tentang perkembangannya? Ya, awal menangkap visi kami itu Yesaya 61 sebetulnya. Dari Yesaya 61 itu ternyata dari tahun ke tahun itu semua digenapi. Bukan hanya dari sisi berkembangnya pelayanan, tapi juga dari sisi pengajaran. Ada satu destiny yang jelas gitu. Visi itu bisa menuntun kami sampai hari ini. Jadi mulai dari di situ kan dikatakan roh Tuhan Yahweh ada padaku untuk memberitakan Injil, untuk memperbaiki itu. Jadi untuk ini. Nah, untuk ini yang kita terus digenapi untuk memberitakan Injil. Berarti kita masih ada penginjilan untuk itu. Jadi kami ada misi, ada apa? Pendidikan dari sisi itu, ada sekolah musik. Sekarang ini kami ada pelatihan musik untuk gereja-gereja di daerah dan ini sudah tahun yang ke-34, angkatan ke-34. Cuman gini Pak Loki sama Ivan, kan banyak gereja-gereja yang tidak mau, mungkin mereka peduli tapi mungkin nggak tahu caranya. Atau mungkin dikatakan ada orang juga mungkin nggak peduli untuk melakukan pelayanan misi dan yang lain. Ini kan semua mahal dan tidak menghasilkan keuntungan secara finansial yang membuat gereja itu secara keuangan rugi. Nah, menurut Pak Rocky bagaimana? Prinsip saya, firman Tuhan berkata, siapa yang mau diberkati, dia harus memberkati. Yes. Jadi itu yang kami terapkan, bagaimana kami menjalankan pekerjaan misi, sampai ada sekolah misi. Kami kirim juga misionari, kami pernah kirim ke Filipina,
ke Korea Selatan, ke Kamboja, terus ke Pakistan. Wow. Ada di daerah NTT itu ada yang jadi lurah. Itu alumni dari sekolah misi kami. Wow, Jadi Tuhan. kan punya peranan terusan. Kan? Yes, yes. Nah, itu bagaimana kita seorang leader menciptakan leader yang lain melalui berbagai bidang di pemerintahan dan sebagainya. Kami misalnya di rumah singgah kami di Surabaya kira-kira ada 14-15 titik. Itu kami guru-gurunya kami ambil dari anak-anak muda yang tidak bisa lanjut sekolah perguruan tinggi, kami kuliahkan, kami beri beasiswa, syaratnya ngajar di rumah singgah. Nah setelah lulus, mereka punya S1, sarjana, kemudian mereka ada beberapa yang lanjut S2, tapi mereka bayar sendiri. Ya. Nah ini kan satu peningkatan taraf hidup yang tidak punya masa depan. Akhirnya setelah dia diberi beasiswa, ngajar di rumah singgah, lulus S1, mereka sudah bekerja, dapat uang, mereka bisa lanjut S2. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.